Saya seringkali mendapatkan beberapa forward gitu ya, Mas apakah ini benar link untuk kemudian kuota ini? Saya katakan Pak, semua link itu tidak benar. Informasi resmi terkait aktivitas kuota data internet yang tahun 2021 ini bisa diaksesnya di kuota.belajar.kemdikbud.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengumumkan terkait dengan keberlanjutan bantuan kuota data internet tahun 2021. Nah, oleh sebab itu kami ingin melakukan pendalaman materi terkait dengan bantuan data kuota tersebut. Kami persilakan kepada Bapak Kapus untuk menjelaskan terkait dengan pendalaman materi tersebut. Pada Bapak Hasan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Seno. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang pada kesempatan sore hari ini hadir di ruang virtual ini. Yang saya hormati juga para operator seluler yang hari ini juga sengaja kita minta untuk hadir dan tentunya memberikan tambahan informasi gitu ya. Perlu saya perkenalkan juga sekalian Mas Seno dan kawan-kawan wartawan dari teman-teman operator seluler yang hari ini hadir. Dari Telkomsel ada Pak Dharma Simorangkir, beliau SEVP Enterprise Account Management dari Telkomsel. Kemudian dari Indosat ada Pak Asrul Ardianto, beliau SVP Head of Public Sector and Energy. Kemudian dari SL ada Ibu Murti Ayu, beliau Group Head Enterprise Sales. Kemudian dari Smartfren Telekom ada Pak Sukaca Purwo Karjono, beliau Deputy CEO Mobility. Kemudian dari Hutchison Tree Indonesia ada Pak Lispon Simangunsong, beliau selaku Head of Tree Business. Jadi pada kesempatan sore hari ini mungkin nanti teman-teman dari wartawan juga bisa menanyakan beberapa hal yang sifatnya agak teknikal yang mungkin belum sempat terjawab atau tercover pada saat press release Mas Menteri beberapa hari yang lalu. Nah, saya pikir yang menjadi beberapa pendalaman, saya sengaja tidak, saya izin share screen saja paparan yang kemarin ya. Mas Seno, kalau diizinkan mungkin dijadikan host atau bagaimana. Jadi, ya Pak, monggo Pak. Dari paparan Mas Menteri kemarin, kita sama-sama menyimak bahwa agenda atau aktivitas kuota data internet tahun 2021 ini memang sesuatu yang sangat ditunggu oleh publik ya. Sebelum pertemuan ini saya sebelumnya mohon maaf buat para wartawan memang tidak banyak menjawab gitu ya. Tidak banyak menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan semua karena memang masih menunggu informasi yang 100% clear dari Mas Menteri, dan sama-sama kita sudah saksikan kemarin, terkait dengan aktivitas aktivitas kuota data ini kita sama-sama paham sudah dijelaskan oleh Mas Menteri, dan ini sesuatu yang kemudian kita katakanlah gitu ya, kita tunggu-tunggu. Sebentar saya mohon izin saya share screen. Oke. Saya pikir kalau persoalan survei, kalau persoalan seberapa publik menunggu, bahkan mahasiswa segala macam, ini sesuatu yang tidak bisa kita bantah ya. Artinya dari statistik yang kemarin dilempar oleh Mas Menteri, kita sama-sama tahu, dan ini bersumber dari Arus Survei Indonesia, lebih dari 84% maupun 85% responden ini menilai bahwa bantuan kuota ini merupakan langkah yang tepat dalam konteks krisis COVID-19 maupun meringankan beban orang tua. Jangan ditanya kalau guru dan peserta didik kita. Ini yang mereka tunggu karena situasi sekali lagi pandemi yang mungkin walaupun arahan dari Kementerian Pendidikan sudah memperbolehkan tatap muka, tentu saja sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan maupun komite sekolah dan orang tua ya untuk kemudian membuka. Tapi mungkin sebagian besar di antara kita masih khawatir dan takut-takut untuk membuka sekolah-sekolah tersebut karena banyak sekali pertimbangan. Sehingga mau tidak mau tentu kuota menjadi salah satu jawaban dalam memperkuat positioning
kuota proses pembelajaran selama sampai nantilah diperkirakan sampai bulan Juli itu. Nah, kemudian yang mungkin sedikit juga banyak jadi pertanyaan kawan-kawan wartawan ya, kenapa kuotanya turun gitu. Saya sering banget ditanya ini, gitu. Kenapa kuotanya turun dari yang sebelumnya dan sekarang 7 GB, 10 GB, 12 GB maupun 15 GB. Hasil evaluasi kami yang dilakukan untuk kuota tahun 2020 ini memang menunjukkan bahwa terpakaian kuota umum itu jauh lebih besar daripada keterpakaian untuk kuota belajar. Plus lagi yang Mas Menteri mention kemarin terkait dengan flexibility. Karena banyak sekali mungkin kalau kita menggunakan skema whitelist kayak tahun kemarin, kita menerima masukan terhadap beberapa laman, beberapa jurnal, beberapa LM yang tersebar di masing-masing satuan pendidikan, sekolah, kampus, ataupun internasional yang lain, juga take time untuk kemudian memasukkan itu satu persatu. Semuanya sebetulnya diniatkan yang sama, diniatkan bahwa tujuan dari kuota ini tentu untuk membantu proses belajar mengajar kita selama 3 bulan ini. Nah, hasil evaluasi kami secara statistik inilah yang kemudian kami ambil kesimpulan bahwa untuk peserta didik PAUD itu mendapatkan 7 GB per bulan, peserta didik 10 GB, 12 GB untuk PAUD Dasmen, mahasiswa dosen 15 GB. Dan ini semuanya kuota umum kecuali gitu ya. Kecuali yang kemudian memang terblokir oleh Kominfo gitu ya, terutama situs-situs yang tentu saja tidak menyehatkan, dan sosial media activity tentunya semacam Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Jadi bukan berarti kemudian di sana tidak ada proses belajar mengajar. Ini pasti nanti akan jadi diskusi juga. Orang kan masih sering pakai gitu ya Facebook buat diskusi, iya kami tahu. Orang sering kadang-kadang ngupload sesuatu di Instagram untuk tugasnya, oke, kita juga mungkin paham. Tapi kalau kita hitung secara persentase hasil pemakaian sebagian besar kuota yang kemarin tahun 2020 tetap terbesar masih menggunakan WhatsApp. Terus kemudian orang searching di Google. Terus kemudian orang menggunakan virtual meeting semacam ini, apakah Zoom dan sebagainya. Sehingga supaya untuk memfokuskan tadi itu, nah kemudian beberapa pembatasan-pembatasan itu kita lakukan. Dan kami terus terang hari ini masih dalam positioning teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua nomor yang sudah kemarin di tahun bulan November dan Desember itu terdeliver. Nanti sehingga secara skenario, secara jadwal gini akan kita laksanakan proses injeksi kuota ini tanggal 11 sampai 15 kuota itu diterima. Nah, yang menarik ini yang menarik saya pikir sebagai sebuah pendalaman yang kemarin. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan ternyata juga banyak para peserta didik kita itu yang menggunakan kuota itu di bawah 1 GB. Ini tentu menjadi bahan evaluasi dan hasil masukan dari kawan-kawan dari BPKP ataupun dari kawan-kawan dari BPK misalnya. Kalau misalnya keterpakaiannya kecil bagaimana kan gitu kan. Nah, hasil kemudian inilah yang kita jadikan bahan untuk yang total penggunanya di bawah 1 GB ya tidak kita berikan lagi nanti di bulan baik yang bulan Maret ini berdasarkan evaluasi 2020 maupun nanti yang bulan Maret nanti kita laksanakan di bulan April tahun 2021 ini. Nah, atas dasar itulah kemudian diharapkan supaya kuota yang diberikan itu betul-betul dimaksimalkan. Tentu pengamatan dari user behavior terkait dengan penggunaan kuota inilah menjadi salah satu dasar kami juga untuk kemudian memberikan kuota di tahun 2021 ini. Dan terkait nanti dengan data, saya pikir dari sini yang kemarin disampaikan Mas Menteri juga sudah cukup jelas bahwa yang tahun kemarin 2020 mereka nggak perlu ngupload lagi SPTJM-nya gitu ya, karena datanya kan pasti sudah ada di kami. Terus kemudian penerimanya juga ada, tinggal kami sortir saja nanti. Yang di bawah 1 GB ini ada berapa pengguna. Nah, sisanya itu tetap nanti langsung otomatis mendapatkan di tahun 2021 ini. Dan kalaupun nanti misalnya ada perubahan-perubahan nomor, kalaupun nanti misalnya ada nomornya berganti gitu ya, atau bahkan belum mendapatkan, itu kami mohon segera merapat ke satuan pendidikannya masing-masing untuk diupdate dapodiknya, untuk diupdate di pangkalan diktinya di kampusnya masing-masing, sehingga kemudian bisa memperoleh itu di bulan April tahun 2021 di alamat link yang sudah disebutkan di depan ini. Bisa melalui verbal ponsel ataupun melalui pddikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. Semakin cepat kemudian dikoordinasikan antara
menerima calon penerima itu dengan operator sekolah dan kemudian atau operator di perguruan tinggi dan kemudian mereka mengupdate di Dapodik, kami juga semakin cepat nanti untuk melakukan kalkulasi juga siapa yang akan menerima bantuan ini di tahap berikutnya. Kalau masalah persyaratan saya pikir tidak ada yang berubah ya selama kemudian mereka terdaftar di Dapodik maupun PD Dikti gitu ya, baik untuk jenjang PAUD-Dasmen maupun mahasiswa maupun pendidik di jenjang PAUD-Dasmen maupun dosen, selama mereka terdaftar di PD Dikti, selama mereka terdaftar di Dapodik, memiliki NISN, kemudian NIDN untuk dosen gitu ya, dan ponsel mereka aktif, ini tentu menjadi sesuatu yang mudah untuk kita identifikasi, karena memang data pendidikan kita juga demikian. Kami mengcapture para penerima itu dari Dapodik dan PD Dikti. Jadi para operator sekali lagi di satuan pendidikan maupun di perguruan tinggi tentu diharapkan untuk segera mengupdate. Siapa tahu ada yang nomornya berubah, siapa tahu ada yang nomornya geser sekali lagi gitu ya, sehingga kemudian ini bisa lebih cepat untuk kemudian dieksekusi. Saya pikir itu sebagai pengantar saja. Nanti di sini banyak sekali operator seluler yang hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih buat para operator seluler dari semua saja yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan cepat untuk menghadirkan bantuan kuota internet tahun 2021 ini. Tentu sekali lagi ini tidak bisa terlaksana tanpa bantuan dari para operator seluler. Makanya di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami harap nanti bantuan yang diberikan di tahun 2021 ini mampu menjadi jembatan sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri antara posisi rencana yang diharapkan kalau misalnya pembelajaran tatap muka ini akan dimulai nanti di bulan Juli tahun 2021. Hitung-hitungan tanggalnya begini. Kalau ini kita start di 11 sampai 15 Juni, katakanlah saya ngambil yang paling akhir, 15 Maret saja, mohon maaf. 15 Maret diinjek yang terakhir misalnya, dia akan masa berlaku aktifnya kan 30 hari, sampai nanti 15 April. Nah, nanti 15 April diinjek lagi, selesai di 15 Mei. Nanti 15 Mei diinjek lagi, selesai di 15 Juni. Sehingga di pertengahan Juni ini diperkirakan masa aktivasi kuota ini akan selesai untuk kebutuhan 3 bulan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, katakanlah tadi sesuai dengan yang diharapkan, Juli sudah bisa melakukan proses tatap muka, jembatan ini sudah disiapkan. Biasanya memang kalau untuk ujian-ujian segala macam peserta didik kita biasanya di Juni-Juni itu sudah selesai gitu ya. Sehingga tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di pertengahan Juni itu gitu. Yang ada adalah nanti proses menunggu masuknya peserta didik kita di awal bulan Juli tahun 2021. Jadi itu gambaran kira-kira range waktu yang akan terjadi di lapangan. Sekali lagi ini kita maksimalkan sebagai jembatan untuk kemudian proses belajar mengajar yang nanti akan kemungkinan terjadi secara tatap muka di tahun 2021 ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu pengantar dari saya, Mas Seno, terkait aktivitas media. Setelah ini ya monggo teman-teman operator seluler bisa menyampaikan beberapa hal. Yang jelas kami terus berkoordinasi secara teknis dengan para operator seluler yang hari ini hadir untuk membantu menjaga nyala api belajar peserta didik kita selama proses pandemi yang sedang berlangsung ini. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hasan. Terima kasih Pak. Penjelasan yang sangat jelas ini Pak. Selanjutnya kami akan diteruskan dengan operator seluler yang akan menyampaikan statementnya sekitar 5 menit saja maksimal. Kepada Telkomsel kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Seno. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati Pak Hasan beserta jajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rekan-rekan operator dan rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dan salam sehat selalu. Baik, pertama-tama kami dari Telkomsel mengucapkan terima kasih terutama kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat luas atas kepercayaan yang telah diberikan bagi kami di Telkomsel untuk bisa mendukung program bantuan kuota internet untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya yang sudah lalu di tahun 2020. Kami sangat senang bisa berpartisipasi dan bisa mendukung, dan kami juga melihat banyak pelanggan-pelanggan Telkomsel yang menyatakan kesenangannya dan kegembiraannya
telah mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi di tahun 2020. Begitu juga di tahun 2021 yang sudah direncanakan dan sudah diumumkan, saat ini koordinasi dan persiapan untuk program ini juga sedang dan telah kami lakukan, baik itu dengan tim di Pusdatin di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun juga di dalam internal di Telkomsel untuk mensukseskan program ini. Jadi dengan ini kami dari Telkomsel menyatakan komitmen untuk mendukung program bantuan kuota pendidikan di tahun 2021 ini, baik dari sisi aspek jumlah kuota yang baru yang telah ditetapkan oleh kementerian dan juga aspek ketentuan peserta yang telah ditetapkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun persiapan juga jaringan Telkomsel yang telah tergelar dengan baik dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas yang terbaik sehingga bisa memberikan dan meningkatkan efektivitas kegiatan belajar secara online. Merupakan doa dan harapan kami supaya program di tahun 2021 ini bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran target pemerintah dan kegiatan belajar mengajar dapat tetap efektif dilakukan sambil kita menunggu mudah-mudahan bisa masuk sekolah lagi dan melakukan pertemuan muka dan muka dan juga bisa segera berlalu pandemi ini. Demikian dari kami dari Telkomsel. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dari Indosat. Terima kasih Pak Seno, yang kami hormati Pak Kapus, Pak Hasan, dan jajaran, dan rekan-rekan operator, rekan-rekan wartawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Waalaikumsalam. Tadi juga yang pertama-tama kami sampaikan bahwa Indosat Uridu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah dan juga kepercayaan dari pelanggan kami dalam mensukseskan program pendidikan belajar jarak jauh ini di tahun 2020. Dan itu juga terbukti customer satisfaction juga retention dari customer cukup tinggi dan responnya, sehingga kita semua melihat bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan memberikan value dan membantu teman-teman guru maupun siswa didik selama belajar dalam jarak jauh ini. Kemudian untuk yang di 2020-2021 kami dari Indosat Uridu kami selalu berkomitmen, merupakan bagian dari komitmen Indosat Uridu bahwa kami selalu mendukung program dari pemerintah khususnya untuk pembelajaran jarak jauh ini, sehingga kami juga menyiapkan produk untuk sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kami menyiapkan kapasitas jaringan dan proses maupun kemudahan-kemudahan dalam melakukan register, sehingga kami juga mengharapkan pelanggan-pelanggan Indosat untuk terus register dan selalu melakukan aktivasi nomor yang ada, dan juga kami berharap kegiatan ini kita bisa lakukan untuk mempermudah proses belajar jarak jauh selama masa pandemi ini. Jadi kembali lagi kami sampaikan, Indosat Uridu sangat berkomitmen untuk program pemerintah ini, untuk program pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kami persilakan dari operator XL. Baik, terima kasih Pak Seno, terima kasih Gus. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Hasan, Pak Seno dan teman-teman Opsel, teman-teman media dan masyarakat sekalian. Kami dari XL Axiata dan segenap jajaran kami dengan senang hati mendukung program bantuan kuota belajar 2021. Dan di tahun 2020, alhamdulillah kami juga telah mendukung program ini dengan memberikan support terbaik dan membantu pemerintah dalam menjalankan program, sehingga teman-teman dari dan baik peserta didik maupun mendidik bisa menggunakan layanan kami dengan baik. Kemudian XL Axiata juga berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam penggunaan kuota sesuai dengan ketentuan dari Kemdikbud tentunya ya Pak Seno, Pak Hasan, dan
kami juga telah mempersiapkan jaringan dan coverage yang luas yang dapat digunakan oleh para pengguna Excel dengan baik. Insya Allah dengan dukungan ini kita bisa menjalankan amanah dari pemerintah, juga menjalankan program ini dengan baik sehingga para pengguna mempunyai experience yang terbaik. Semoga ke depan seiring dengan yang tadi diinformasikan Pak Hasan bahwa ini adalah jembatan ya untuk kita bisa belajar tatap muka di bulan Juli. Insya Allah bisa terwujud dan kita selalu bisa mendapatkan kesehatan dari program-program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi yang ada. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih Bu Murti. Kami persilakan dari Smart Friend. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sukaca. Pak Seno, oke, yang saya hormati Pak Hasan, Pak Seno, dan juga rekan-rekan media dan teman-teman operator. Dari Smart Friend, kita tentu saja dari awal selalu mendukung apa yang diprogramkan pemerintah supaya adik-adik kita, anak-anak kita, nyala belajarnya tidak pernah padam di tengah pandemi ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tim Kemendikbud, tim Pak Hasan dan juga dari perguruan tinggi yang kami tahu persis dari awal beliau-beliau ini bekerja keras untuk bisa mewujudkan adanya kuota belajar ini. Mungkin teman-teman media tidak banyak yang tahu bahwa teman-teman di Kemendikbud ini untuk bisa menjalankan program PJJ ini betul-betul usahanya luar biasa, bahkan sampai tengah malam itu teman-teman operator dan juga teman-teman Kemendikbud masih bekerja. Sekali lagi saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, tentu saja periode kedua ini, jadi setelah 2020 berakhir, memasuki periode kedua di bulan Maret, Smart Friend tetap terus siap komitmen untuk menjalankan apa yang diputuskan oleh Kemendikbud, baik itu dari sisi adanya produk konstruk yang baru, dan kita sebagai operator siap baik secara jaringan, terutama melalui layanan 4G kita untuk memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak kita, buat adik-adik kita, untuk terus bisa belajar dan memanfaatkan kuota ini sebaik-baiknya. Sehingga tadi yang Pak Hasan sampaikan, nyala belajar, nyala semangat anak-anak kita, adik-adik kita tetap terus walaupun di tengah pandemi. Saya rasa itu aja dari Smart Friend. Sekali lagi saya ucapkan salut kepada tim Kemendikbud atas semua usahanya sehingga program PJJ ini bisa berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tri Indonesia, kami persilakan Tri Indonesia. Terima kasih Pak Seno. Yang terhormat Pak Kapus Datin, Pak Gus Hasan, dan Pak Seno, dan beserta para rekan-rekan operator seluler yang sudah memberikan masukan kepada mass media. Yang terhormat juga kepada para sekolah dan siswa dan para media massa yang juga hadir dalam kesempatan sore ini. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapus Datin dan tim yang pada akhirnya telah memutuskan untuk kelanjutan dari program SFH di periode 2021 yang rencananya akan direalisasikan pada bulan Maret ini. Yang kedua, dalam hal ini H3I mendukung lanjutan dari SFH di 2021, di mana tadi sudah disampaikan berdasarkan penjelasan detail melalui Pak Kapus dalam hal ini. Dan yang ketiga, kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini H3I akan kembali mengaktifkan hotline channel kami, yaitu melalui 132, atau yang kedua melalui live chat, bisa melalui WhatsApp, Twitter, DM, FB Messenger, Bima Plus, dan Telegram. Dan yang terakhir melalui Tri website mail, yaitu www.tri.co.id. Untuk menindaklanjuti semua keberlangsungan dari program yang akan diberlakukan untuk SFH 2021. Tidak turut lupa kami juga mendoakan supaya kondisi pandemik ini akan segera berakhir dan anak-anak yang tadinya masih melakukan program pembelajaran jarak jauh melalui
program yang diberikan secara nasional bantuan dari pemerintah untuk SFH 2021 akan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa kembali setelah program vaksinasi pemerintah ini dan bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan rutinitas pembelajaran di sekolah masing-masing. Demikian harapan kami. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Lisbon. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, penjelasannya sangat komprehensif sekali. Izin Pak Kapus Datin, kami buka pertanyaan terbuka dari media massa. Yang pertama kami persilakan Bu Dian Warastuti dari Harian Waspada. Ya, terima kasih Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan dan teman-teman dari provider. Pak Hasan, ini tadi di awal Pak Hasan bilang ini bukan kuota belajar. Jadi istilahnya apa ya? Kuota umum atau kuota apa gitu, satu. Kedua, tadi kan ada yang tidak pemakaian yang kurang dari 1 giga. Boleh disebutkan nggak Pak? Jumlahnya berapa? Atau minimal presentasinya aja di waktu dari evaluasi tahun kemarin. Terus terus kan itu kan bagaimana ya provider, untuk provider ini kalau misalnya penggunaannya tidak maksimal, itu nanti kuotanya dikembalikan ke negara atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab atau gimana ini Mas? Langsung jawab aja Pak, monggo. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, memang di tahun ini memang tidak ada kuota umum kuota belajar, Mbak. Jadi kuotanya semua kategorinya kategori kuota umum kecuali gitu ya. Kecuali hal-hal yang memang sudah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo dalam artian di sini adalah mereka sudah melakukan pembatasan terhadap beberapa situs-situs yang mungkin dianggap kurang sehat gitu ya. Satu itu. Sehingga memang tidak ada kuota umum kuota belajar. Ya adanya ya kuota data internet yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus kemudian kalau tadi ditanya ya, berapa sih terjadi penurunan karena di bawah 1 giga? Saya pikir kita sama-sama pernah menyampaikan kemarin bahwa peak tertinggi untuk penerima kuota data itu di tahun kemarin kan sekitar 35 jutaan ya, 35 jutaan. Nah, setelah kita melakukan evaluasi terhadap pemakaian yang di bawah 1 giga, itu memang cukup tinggi loss-nya. Artinya yang sekarang ini mendekati 30 juta. Artinya ada sekitar 5 juta lebih yang pemakaiannya di bawah 1 giga. Dan ini dengan sangat amat terpaksa kita turunkan gitu ya. Kita turunkan sehingga kemudian mereka yang mendapatkan atau yang menggunakan di bawah 1 gigaan tadi itu bisa jadi mereka sudah memiliki banyak opsi yang lain dalam memanfaatkan WiFi ini, dan tentu saja mungkin pihak-pihak yang belum pernah mendapatkan kesempatan juga tentu memiliki ruang ya untuk kemudian mengajukan ini di tahun 2021 ini. Saya pikir itu dua hal tadi itu ya. Jadi memang tidak ada kuota umum kuota belajar, yang ada hanya kuota data internet yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapus. Bu Dian sudah komprehensif ya jawaban dari Pak Kapus. Selanjutnya kami persilakan dari Mbak Mediana, Harian Kompas, kami persilakan. Halo Pak Hasan. Sore Mbak Mediana. Sorry belum balas. Iya, maksud saya nggak dibalas. Saya nanya ke sini aja ya Pak. Boleh. Punten tadi kan disebutkan 35 juta peak yang menerima itu bulan Desember ya berarti ya? 35 juta tadi itu, 35 juta yang menerima tadi itu bulan Desember ya. Kalau asumsinya bulan Maret ini adalah yang menerima bulan Desember, berarti untuk yang bulan Maret kakaknya juga segitu Pak, sekitar 30 juta. Sekitar 30 juta Mbak yang nanti menerima di bulan Maret ini ya. Tapi sekali lagi data ini masih kami overlay ya dengan para opsel ya. Karena khawatirnya tuh gini,
Kan ada rentang tunggu yang lumayan nih antara pertengahan Maret kemarin saat data internet kita selesai masa aktifnya 75 hari ke pertengahan Maret kan gitu ya. Ini kan hampir 1 bulan. Nah, kami akan cek sekali lagi dengan para operator seluler itu, siapa tahu ada nomor yang tidak aktif, siapa tahu ada nomor yang ganti kan gitu ya. Yang untuk kemudian nanti diinformasikan lagi ke para satuan pendidikan dan perguruan tinggi. Berarti sekitar 30 juta ya Pak ya? Saya nyebutnya begitu. Ya, dalam perencanaan kami melihat dari statistik yang kemarin sekitar 30 juta yang kita ajukan. Karena ada potensial loss yang tadi di tahun 2020 tadi yang penggunanya di bawah 1 giga itu ternyata ada sekitar 5 jutaan lebih ya yang menggunakan di bawah 1 giga kuotanya. Oke. Pak, punten kemarin kan saya sempat wawancara beberapa orang guru nih dan mereka sempat agak pesimis kalau untuk bulan Juli nanti itu bisa tatap muka semuanya gitu. Nah, otomatis kalau nantinya akan hybrid learning antara offline dan online, dan mereka itu masih merasa akan butuh kuota, akan tetap butuh kuota gitu. Nah, apakah nantinya juga akan ada anggaran lagi ataukah ya udah ini selesai sampai bulan Mei aja gitu Pak? Itu Pak. Terima kasih. Oke. Kalau masalah anggaran lagi setelah bulan Juni nanti, kami belum bisa bicara banyak ya Mbak ya, belum bisa bicara banyak karena sangat tergantung nanti dari pengambil kebijakan tertinggi, dalam hal ini adalah Mas Menteri, Pak Sekjen, dan mungkin dari Kementerian Keuangan. Tapi satu hal yang pasti begini, sebetulnya pemerintah itu kan sudah memberikan relaksasi penggunaan dana BOS ya, termasuk salah satu diantaranya diizinkan untuk misalnya beli kuota. Jadi kalau saya masih meyakini bahwa proses vaksinasi ini akan nanti berjalan dengan baik, kemudian proses dan sebagian besar dari informasi yang saya terima, beberapa Pemda sudah mulai mempersiapkan diri ancang-ancang, dalam ini juga termasuk sekolah-sekolahnya, untuk persiapan-persiapan bagaimana mempersiapkan tatap muka dengan standar protokol dan daftar periksa yang ketat, sehingga saat kemudian nanti proses tatap muka itu akan dimulai, mereka sudah siap. Jadi saya mendapatkan informasi juga di lapangan, beberapa Pemda dan satuan pendidikan sudah mulai ancang-ancang ke sana. Dan kalau misalnya ada pertanyaan apakah kita masih butuh bantuan kuota nih misalnya gitu kan, tentu yang paling memungkinkan dan reliable bisa di-deliver adalah optimalisasi dana BOS yang diizinkan itu untuk misalnya digunakan untuk beli kuota. Jadi opsinya masih ada. Kalau masalah dari kementerian itu sendiri, nanti tentu kami akan berkonsultasi lebih lanjut. Karena kita akan fokus dulu di bulan bulan Maret sampai Mei ini yang nanti masa aktivasinya akan selesai di bulan pertengahan Juni diperkirakan. Demikian Mbak Med. Terima kasih. Satu lagi mungkin begini juga, kami meyakini betul begini, bahwa sebagian besar misalnya nanti ya di bulan Juli misalnya sekolah itu akan tetap buka, mereka tetap tidak bisa melepaskan secara langsung dengan penggunaan teknologi yang sudah menjadi budaya baru. Jadi tentu ini akan membuat beberapa skema gitu ya terhadap proses belajar mengajar, tentu akan semakin banyak insert gitu ya pemanfaatan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi ini saya pikir sebuah blessing, terlepas juga kita mengetahui ada beberapa kelemahan-kelemahan proses BCJ karena online, tapi blessingnya adalah lingkungan belajar anak-anak kita semakin kaya dengan konten-konten teknologi, dengan laman-laman yang mudah diakses, dengan learning management system yang dipergunakan, ataupun pola interaksi yang selama ini juga tentu lebih luas saat menggunakan komunikasi semacam WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi sebuah budaya baru yang itu positif buat adik-adik kita ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hasan. Mohon maaf Pak, tadi ada pertanyaan yang tertinggal dari Bu Dian Waspada terkait dengan sisa yang dikembalikan ke kas negara itu bagaimana Pak? Apakah dikembalikan ke kas negara atau seperti apa? Iya, sorry. Jadi dasar perhitungannya kami itu, yang dikembalikan ke negara adalah yang positioningnya tidak terpakai sama sekali, 0 byte. Itu kesepakatan kami dengan para operator seluler. Nah, kalau yang di bawah 1 giga tidak diusulkan kembali di periode berikutnya. Nah, ini minggu-minggu ini kami lagi melakukan rekon jujur saja ya di tahun 2020 kemarin karena masa aktivasinya kan baru selesai nih pertengahan Februari kemarin. Kami sedang mengadakan rekon dengan semua opsel termasuk yang hari ini hadir perwakilannya untuk menghitung total berapa sih yang penggunaannya 0% di tahun 2020 ini. Jadi kami belum bisa memastikan angka resminya, tapi kalau dari keterpakaian
anggaran yang kemarin sempat disampaikan oleh Mas Menteri awal-awal di tahun 2020 kan infonya kita dapat 7,2 T kan gitu ya untuk kuota ini, dan di lapangan tidak habis gitu ya, tidak habis gitu karena sekali lagi masalah angka yang tidak mendekati angka yang 35 juta itu tadi, terus kemudian juga ada beberapa pengembalian kuota nggak sampai segitu, dan tapi kami belum berani ngomong pastinya berapa karena kami masih melakukan rekon dulu terkait dengan Nolped yang minggu-minggu ini insya Allah sudah ada kepastian angkanya. Terima kasih. Izin Pak, nambah sedikit ini kayaknya Mas Seno izin ya. Ya, silakan Mbak. Ya. Iya, Pak Hasan, ya belum apa saya ketinggalan ya. Berapa sih untuk 2021 nih Pak? Kemarin kan 7,2. Sekarang berapa ya Pak? Oh, pengajuannya? Iya Pak, iya Pak. Oke. Jadi terkait pengajuan angka ini, setelah kami hitung dengan kebutuhan yang kurang lebih sudah dikurangi yang loss itu ya, di bawah 1 giga sekitar 30 jutaan ya, kami mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk kemudian dialokasikan anggaran sekitar 2,6 T, Mbak. Untuk selama proses 3 bulan tahun 2021 ini. Sekitar itu. Baik Pak, 2,6 ya Pak. Yeah. Itu belum termasuk nanti yang yang 0. Tadi kan ada yang di bawah 1 giga, yang 0 giga juga ada ternyata ya Pak ya. Ya nanti kan kita lihat juga ya Mbak ya, proses berjalannya misalnya dari Maret ke April ke Mei kan tentu bisa jadi ya, tetap ada juga yang penggunaannya 0 gigaan lah ya kurang lebih ya. Dan tentu itu akan kami jadikan evaluasi juga dan pasti akan direkon ulang. Jadi kan bisa jadi nanti habisnya juga tidak segitu juga kan gitu ya. Jadi karena sangat tergantung dengan tingkat keterpakaian di para pengguna. Itu makanya tadi Bapak sarankan pakai secara maksimal ya 10 giga gitu ya Pak ya. Karena kalau di bawah masih 1 giga di bawah, atau kalau tidak 0 giga kan tidak bisa dikembalikan ke negara ya. Tapi kalau 1 giga ya gimana itu refundnya juga mungkin susah ya Pak ya. Kan posisinya kita bukan cenayang juga ya yang bisa memastikan tiap orang makainya berapa sih gitu kan. Ya maksudnya evaluasi dari 2020 Betul. Pak. Tapi paling tidak kita punya batasan Pak, kita punya batasan. Jadi yang tidak terpakai itu atau yang tidak efektif pemakainya itu ya di bawah 1 giga. Artinya kalau dia kepakai 2 giga, 3 giga, 4 giga ya kita asumsikan itu memang juga terpakai. Nah, yang menjadi catatan kami dari proses evaluasi tahun 2020 tentu adalah persoalan fleksibilitas. Ini yang disampaikan Mas Menteri kemarin dan menjadi kata kunci saya pikir. Bahwa dengan kuota umum yang dihadirkan ini kita harapkan peserta didik kita lebih fleksibel dalam mengeksplorasi semua website yang akan mereka jadikan referensi pembelajaran, plus menggunakan semua tools untuk berkomunikasi dalam proses PJJ ini. Entah menggunakan WhatsApp, entah menggunakan Zoom, entah menggunakan Google Meet, entah menggunakan Learning Management System, atau untuk Open Journal, atau bahkan untuk searching semata-mata gitu ya, materi-materi yang mereka harapkan. Nah, fleksibilitas ini yang kita jadikan kata kunci di tahun 2021 ini, supaya pemanfaatan dari kuota yang diberikan ini bisa lebih maksimal lagi. Baik, makasih Pak. Terima kasih Pak Kapus. Selanjutnya Bu Tri Wahyuni dari Suara Karya. Kami persilakan Bu Tri. Bu Tri Wahyuni. Bu Tri Wahyuni. Masih termute. Halo, kedengeran? Ya, silakan ya. Bu Tri. Cuman mau penegasan aja Pak Seno ke Pak Hasan, 2,6 triliun itu sasarannya berapa orang ya? Berapa siswa atau mahasiswa? Berapa satuan untuk satuan pendidikan? Sekitar 30 juta tadi Mbak. Tadi kan angkanya berubah dari 7,2 jadi 2,6. Enggak, yang tahun ini 2,6. Pengajuan kami 2,6 untuk asumsi sekitar 30 juta penerima. Baik, selanjutnya ke Mbak Rini Hairani RRI. Kami persilakan. Ya, Mas Seno, makasih Mas Seno. Bertanya ke Pak Hasan. Pak Hasan, kalau misalnya di tahun 2020 kan juga masih banyak nih peserta didik maupun juga tenaga pendidik yang belum menerima. Tadi kan Pak Hasan juga memberikan informasi bahwa
bisa melakukan pendaftaran lagi, tapi bagaimana yang sinyal susah gitu loh, kayak misalnya daerah 3T seperti itu Pak, seperti apa sih Pak nanti kompensasinya seperti apa atau program pengalihannya seperti apa. Kemudian juga untuk operator seluler, seperti kita ketahui kan banyak daerah yang udah dapet nih anaknya nih kuota, tapi sinyal jelek. Nah bagaimana dari operator untuk bisa menjamin di tahun 2020 ini para peserta didik maupun juga tenaga pendidik bisa mendapatkan istilahnya sinyal yang benar-benar bagus untuk bisa mengikuti PJJ. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Yang jelas untuk yang belum mendapatkan kemarin ya tahun 2020 sesuai dengan yang disampaikan Mas Menteri kemarin, tetap diberikan ruang untuk mereka kemudian bisa mengupdate nomor-nomor handphone lewat operator sekolah atau operator pengelola perguruan tingginya masing-masing untuk nanti dapatkan di bulan April kan gitu. Jadi ruang itu tidak ditutup, sehingga kami harapkan proses pemberian bantuan kuota ini tetap bisa menyentuh semua level ya, baik yang sudah kemarin mendapatkan atau bahkan belum karena satu dan lain hal. Nah, tinggal nanti kecepatan saja dari para satuan pendidikan untuk mengupdate di Dapodik dan SPTJM terkait nomor-nomor yang bisa jadi belum pernah mendapatkan yang kemarin. Terus bagaimana dengan yang daerah 3T? Sebetulnya Kemdikbud itu sudah banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas pendampingan di luar yang mendapatkan kuota ini ya. Contoh yang paling konkret tentu adalah penayangan program belajar dari rumah, yang itu bisa diakses di TVRI misalnya, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain, misalnya kayak program guru kunjung, pembagian modul-modul yang dikoordinasikan dengan semua elemen Kemdikbud di semua daerah, baik itu lewat LPMP maupun lewat Dinas Pendidikan, maupun program-program yang sifatnya real. Jadi memang kalau urusan dengan sinyal yang bagus atau tidak bagus, jujur saja di Kemdikbud ya nggak bisa ngapa-ngapain Mbak, karena ini kan domainnya ada di Kominfo ataupun para operator seluler. Nah, tapi kalau saya merefer dari statement yang pernah dirilis sama Kominfo beberapa hari yang lalu, saya sempat baca di media online, mereka juga menargetkan penetrasi untuk daerah-daerah 3T ini tahun 2023 nanti akan selesai gitu ya. Tentu ini tidak lepas dengan koordinasi dengan para operator seluler seluruh Indonesia. Nah, program-program yang bisa dilakukan tadi di daerah-daerah non 3T tadi tentu ini terus akan dimaksimalkan dengan semacam modul tadi itu, kemudian pendampingan guru, terus kemudian tentu saja optimalisasi dari dana sekolah gitu ya. Tapi bahwa prinsipnya kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun juga untuk bisa mengupdate nomor ini di periode 2021 ini. Tentu kita harapkan dilakukan di bulan Maret ini ya, sehingga April nanti mereka bisa beroleh kesempatan yang sama. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Kapus. Saya kira sudah lengkap. Mungkin ada statement penutup dari baik. Yang operatornya belum dijawab bagaimana penguatan sinyal di beberapa daerah yang masih sangat minim, justru masih banyak yang buruk juga mana di 2021 ini Mas. Mungkin kepada operator Mas. Baik, silakan dari masing-masing operator dapat memberikan penjelasannya. Silakan mungkin. Baik, dari Telkomsel. Kami dari Telkomsel. Baik, terima kasih Mbak Rini untuk pertanyaannya. Jadi tadi mungkin sudah sempat disebutkan oleh Pak Hasan ya. Jadi semua kami di operator seluler termasuk Telkomsel, kami mendukung program juga pemerintah dalam hal ini Kominfo juga untuk daerah-daerah yang memang 3T yang memang mungkin saat ini masih mengalami kesulitan tentang sinyal itu sendiri gitu ya. Jadi itu komitmen dari Telkomsel dan saya yakin juga operator-operator lain termasuk dari pemerintah dan Kominfo. Jadi kami akan terus membangun sesuai dengan yang sudah ditetapkan program dari pemerintah dari Kominfo untuk daerah-daerah 3T. Untuk daerah-daerah lain yang memang sudah tercover jaringan Telkomsel yang memang mungkin bukan termasuk 3T, tapi kalau memang masih mengalami masalah dari sisi Kementerian Pendidikan memberikan alternatif untuk memilih dengan sinyal yang terbaik. Jadi itu ada kemungkinan untuk dibuka. Jadi silakan untuk para pelanggan dan para siswa pendidik gitu ya untuk menggunakan yang terbaik ya untuk bisa mengalami experience yang terbaik gitu loh. Jika memang di daerah memang kalau memang
buat Telkomsel sendiri khususnya jika memang ada yang masih dirasa kurang baik, itu bisa menghubungi kami di call center kami, dan kami juga senang, atau bisa juga ke sekolah gitu ya, nanti juga ke Kementerian Pendidikan, kami akan dengan senang hati untuk bisa meningkatkan ya kualitas sinyal di tempat-tempat tersebut. Jadi komitmen kami ada 2, baik yang melalui untuk yang 3T dari yang Kominfo, dari pemerintah, maupun juga yang memang sudah masuk dalam jaringan coverage Telkomsel. Demikian Mbak Rini dan Pak Seno, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Indosat, kami persilakan terkait dengan jaringan. Dari Indosat. Mohon izin dari Indosat, mungkin bisa menanggapi? Atau mungkin geser yang lain dulu kalau belum ready. Dari Excel, silakan. Ya, terima kasih Mas Seno. Terima kasih Mbak Rini dari RRI ya pertanyaannya tadi terkait dengan coverage. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi dari Telkomsel, kami dari Opsel memang kerjasama dengan Kominfo untuk pembangunan sinyal di daerah 3T. Dan kerjasama ini memang insya Allah yang disampaikan juga oleh Pak Hasan akan bisa selesai di tahun, ditargetkan selesai di tahun 2023. Harapannya dengan kondisi pembangunan yang kita lakukan bersama-sama antara Opsel dengan Kominfo, kita bisa menjangkau daerah-daerah yang saat ini mungkin belum merasakan sinyal seluler. Kemudian kami sampaikan juga kami dari Excel Axiata saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur, baik pembangunan BTS baru maupun penambahan kapasitas. Harapannya dengan penambahan kapasitas data yang ada, experience pelanggan menjadi jauh lebih baik dan bisa memberikan kontribusi dalam tadi program-program seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, baik itu untuk kuota belajar maupun untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya work from home atau kerja dari rumah. Begitu yang kami bisa sampaikan dari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Murtlayu. Kami lanjutkan ke Smart Frame. Baik Pak Seno, terima kasih Bu Rini pertanyaannya. Kalau dari Smart Frame, kita sebenarnya pada saat pandemi ini kita pelajari bahwa traffic yang naik itu adalah di residensial atau di wilayah-wilayah huni. Jadi kalau dulu mungkin di pusat-pusat bisnis, ini terjadi pergeseran di residensial. Nah dari awal kita memperkuat baik dari sisi coverage maupun kapasitas jaringan kami, terutama untuk di wilayah yang residensial. Nah, sebenarnya pada kuota PJJ ini ada 2 grup pelanggan. Pertama adalah pelanggan existing. Jadi kalau di Smart Frame mayoritas memang dari pelanggan existing yang sudah memakai layanan kami cukup lama sehingga mereka sudah punya experience pakai layanan kami sehingga mendaftarkan nomornya untuk kuota PJJ. Nah, untuk hal ini coverage mestinya tidak masalah karena mereka merupakan pelanggan existing. Untuk pelanggan baru, kita selalu memberikan penjelasan di sekolah-sekolah yang ingin memakai Smart Frame. Sebelum kita berikan kartu, itu biasanya kita berikan informasi apakah daerah tersebut di-cover oleh layanan kita atau enggak. Kalau memang tidak di-cover, kita dari awal memberikan penjelasan bahwa untuk daerah ini belum di-cover dan belum bisa memakai Smart Frame. Tapi kalau untuk daerah yang sudah tercover, kita juga memberikan penjelasan bahwa di sini tercover dan bahkan di titik BTS-nya juga kita sampaikan sehingga kita ingin memastikan bahwa pelanggan yang menggunakan Smart Frame bisa menikmati kuota PJJ untuk kegiatan belajar mengajar. Demikian Pak Seno dari Smart Frame, terima kasih. Terima kasih Pak Sukaca. Kami lanjutkan ke Tri Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih Pak Seno, terima kasih untuk pertanyaan yang baik sekali. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa untuk cakupan jaringan itu memang sangat penting, terutama untuk wilayah 3T. Jadi salah satu bentuk dari layanan yang sudah kami berikan sampai ke wilayah terluar itu adalah sampai di Sultra atau di Kendari, yang kemudian mungkin kalau dari teman-teman Mas Media mengingat pada saat Mas Menteri itu sempat melakukan audiensi di SFH 2020,
itu peserta didik namanya anak Haris Munandar ya, dari perguruan tinggi yang ada di lokasi Singkawang dan Sambas ya. Jadi kurang lebih sudah dekat dengan border Malaysia. Kami juga sudah melayani sampai cakupan layanan kami di sana. Sedangkan untuk data services yang dibutuhkan selama program PJJ tersebut, kami akan memperkuat lebih lanjut, di mana kami mengharapkan bahwa selama peserta didik yang menerima manfaat dari realisasi SFA 2021 ini tidak akan terganggu proses belajar mengajarnya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit lagi mengenai apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam hal ini juga H3I selain mendukung, kami juga mengaktifkan hotline channel kami. Jadi pada saat keberlangsungan program ini nanti, baik itu di akses panggilan ke 132 atau mungkin dari live chat dan lain sebagainya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, itu bisa digunakan bagi para siswa selama program ini akan berlangsung di 2021. Mungkin itu tambahan dari Hutchison Tree Indonesia. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih Pak Lisbon. Kita kembalikan lagi ke Indosat. Terima kasih Pak Seno. Terima kasih pertanyaannya tadi dari RRI. Jadi menambahkan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain bahwa kami dari Indosat Uridu tentunya ada dua hal yang perlu kita siapkan di sini. Yang pertama adalah coverage, yang kedua adalah kapasitas. Karena kita tahu semua untuk proses belajar mengajar jarak jauh ini atau PJJ itu selain coverage juga kapasitas, karena kebanyakan yang dilakukan dalam aktivitas belajar mengajar ini adalah menggunakan video. Nah ini kami juga meningkatkan kapasitas, selain tentunya coverage yang dari tahun ke tahun coverage kami selalu tambah per bulan maupun per kuartal, sehingga menjangkau area-area yang dimungkinkan untuk proses belajar mengajar secara jarak jauh. Kemudian juga tambahan dari kami tentunya ke para peserta didik, guru, dosen maupun mahasiswa agar selalu mendaftarkan nomornya, mengecek bahwa nomornya itu teraktif dan terdaftar melalui sekolah masing-masing dan status nomornya adalah aktif. Dari kami cukup sekian Pak Seno, terima kasih, saya kira menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dari operator seluler. Kami mungkin ada tambahan dari Pak Hasan yang ingin disampaikan Pak, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa sekaligus closing statement Pak, mungkin sudah ada tidak yang hands up lagi nih Pak, tidak ada yang resign lagi. Siap. Jadi kita siap. Baik Pak Seno. Yang pertama begini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa kita tuh akhir-akhir ini atau mungkin beberapa pelanggan itu banyak mendapatkan informasi yang misleading gitu ya, atau yang tidak benar terkait kuota data internet ini. Jadi saya seringkali mendapatkan beberapa forward gitu ya, Mas apakah ini benar link untuk kemudian kuota ini? Saya katakan Pak, semua link itu tidak benar. Jadi informasi resmi terkait aktivitas kuota data internet yang tahun 2021 ini bisa diaksesnya di kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Jadi ini yang kami harapkan nanti bisa dibantu disebarluaskan oleh rekan-rekan dari wartawan bahwa tidak ada informasi lain resmi terkait kuota ini kecuali di laman tersebut, yaitu kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Jadi informasi resminya merujuk dari situ. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat lewat rekan-rekan wartawan bahwa kami harapkan kuota yang diberikan oleh Kemdikbud ini betul-betul dimanfaatkan secara bijak. Kami tahu persis bahwa kalau kita ngomong kuota ya kalau mau dipakai buat streaming setiap hari ya nggak cukup, kira-kira kan gitu. Mau 7 giga dipakai streaming setiap hari ya tiap hari nonton film ya nggak cukup juga. Karena esensi dari pembagian kuota ini tentu adalah membantu proses belajar dari rumah. Oleh karenanya kami harapkan betul bahwa kuota ini bisa dimanfaatkan secara bijak dan kemudian tentu saja dioptimalkan untuk sekian skenario proses belajar mengajar sehingga tingkat keterpakaian itu bisa lebih maksimal lagi. Karena ini beberapa evaluasi yang kami terima juga demikian, diharapkan ada optimalisasi dari pemakaian yang kemudian hari ini sudah dihadirkan lewat beberapa produk konstruk. Dan kemudian yang ketiga, kami berharap betul bahwa seandainya penggunaan internet secara bijak yang sudah difasilitasi salah satunya oleh Kemdikbud lewat kuota data internet ini mampu
mempercepat proses transformasi digital yang sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden. Kita sama-sama paham bahwa Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement sekian langkah transformasi digital. Dan kami meyakini bahwa pembagian kuota internet ini kalau dilakukan secara bijak, mendukung proses belajar dari rumah, ini akan mampu mempercepat transformasi digital yang ada di negara Indonesia ini dan akan menciptakan sebuah ekosistem digital yang sehat pula. Karena aktivitas utamanya adalah proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan semua, kalau ada masyarakat yang ingin mengadu terkait keluhan-keluhan, terkait mungkin harapan gitu ya, hal-hal yang teknikal sifatnya, bisa menghubungi unit layanan terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola kawan-kawan dari BKHM ini. Disampaikan saja ke sana, bisa melalui call, bisa melalui sosial media, yang itu nanti monggo silakan disampaikan. Dan tentu saja kalau ada hal-hal yang sifatnya teknikal dan sangat teknis ya disampaikan langsung saja kepada customer service para operator seluler yang hari ini hadir. Mereka juga sama-sama memiliki komitmen untuk menghadirkan layanan yang terbaik. Dan saya berharap semua operator seluler juga nanti standby 24 jam terhadap layanan-layanan yang mungkin bisa jadi akan dikeluhkan oleh para pelanggan. Sehingga tadi harapan yang disampaikan oleh para wartawan supaya layanan SLE-nya bisa dijaga itu betul-betul bisa menjadi komitmen bersama. Dan ini sudah kami state juga dalam kontrak yang atau kesepakatan antara kami dari Kemdikbud dengan layanan operator seluler untuk menjaga SLE ini sebaik-baiknya atau untuk menjaga layanan servisnya semaksimal mungkin. Dan dari ULT maupun dari CS-nya para Opsel kami memiliki komitmen untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam konteks bantuan kuota data internet tahun 2021 ini. Demikian mungkin Mas Eno closing statement-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapus Datin. Kami tegaskan kembali, kami ulangi kembali bahwa situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud ada di tautan kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Kami ulangi lagi, kuota-belajar.kemdikbud.go.id. Karena banyak sekali hoax-hoax yang mengatasnamakan bantuan kuota, jadi kami tegaskan kembali bahwa tautan resmi bantuan kuota ada di tautan tersebut. Demikian teman-teman pendalaman materi terkait dengan bantuan kuota data internet tahun 2021. Kami tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.